Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita masih diberkati dan masih diberi napas kehidupan, sehingga pada malam hari ini kita boleh melakukan ibadah keluarga. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Demikian pujian Mazmur. Jemaat Tuhan, silakan duduk.
genap menjadi bacaan dan perenungan kita. Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6. Nanti kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang memperkenankan kami bersekutu dalam ibadah di malam hari ini lewat keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami pada pengertian akan kehendak-Mu, lalu memampukan kami untuk menyatakannya dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayatnya yang kelima dan yang keenam kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita yang berbahagia dalam kita membaca dan melakukannya di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari mana anak bisa mempelajari atau membedakan baik dan jahat? Seringkali mereka hanya bisa mendapatkan itu dari kehidupan bersama dengan orang tuanya. Maka dari itu peran sentral atau utama orang tua sangat besar untuk memberikan atau memperlihatkan kebaikan yang ada. Tentu kalau berkaitan dengan membedakan baik dan jahat dalam masa kanak-kanak, dia diperhadapkan dengan bagaimana dia harus mengasihi temannya, bagaimana dia harus mempergunakan tangannya untuk kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka kita melihat peran utama orang tua dalam pertumbuhan dan masa depan anak. Memang benar dalam hal ilmu pengetahuan ada wadah formal untuk anak-anak kita menempa pendidikan. Tapi tidak sedikit dalam menempa pendidikan itu yang dikejar hanya nilai atau angka dengan kaitan prestasi. Tidak salah. Tetapi apakah persaingan untuk mendapatkan nilai atau prestasi itu adalah dirancang dengan kebaikan, sehingga ketika dia mendapatkan nilai itu bukan untuk kesombongannya, tapi untuk menggapai masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka anak-anak bisa mengetahui hal yang baik dan yang jahat ketika dia diberitahukan oleh orang tuanya, ketika orang tuanya membimbing dia, dan ketika orang tuanya sendiri memberikan teladan kebaikan itu. Pembacaan kita terambil dari kitab Amsal yang di dalamnya ingin mengetengahkan bagaimana memperoleh hikmat di dalam kehidupan ini. Kita tahu Raja Israel yang bernama Salomo, ketika dia diberikan
seorang raja, dia merasa tidak mampu untuk menangani atau memimpin umat Israel. Kekuasaan tahta sudah ada dalam hidupnya, tapi itu dirasa kurang. Dia menginginkan hikmat kepada Allah yang mempercayakan dia untuk menjadi raja. Mengapa dia menginginkan hikmat? Agar dia bisa menuntun umat Israel dalam kehidupan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka Salomo menjadi satu gambaran ketika dia ingin memperoleh hikmat. Dia mendatangi Tuhan, dia mencari Tuhan dan memohon hikmat pada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan? Karena Tuhanlah sumber hikmat itu sendiri. Jemaat yang terkasih, dalam bacaan kita dikatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Orang yang memperoleh hikmat otomatis dia memperoleh pengertian. Tapi orang yang tidak memperoleh pengertian karena dia tidak memperoleh hikmat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka takut akan Tuhan menjadi awal dari memperoleh hikmat itu sendiri. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Perolehlah hikmat di dalam Tuhan. Namun diingatkan oleh kitab Amsal bahwa orang yang memperoleh hikmat, orang yang memperoleh pengertian, bukan berarti dia menjadi orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh sekitar. Nampak dia bisa dipengaruhi. Jangan lupa dengan hikmat. Karena orang yang merasa berhikmat, suatu saat dia menjadi sombong ketika ada orang bertanya tanpa dia lagi memohon hikmat dari Tuhan. Dia merasa orang yang super hebat. Jangan menyimpang dari perkataan mulut. Hati-hati, orang-orang baik, orang berhikmat bisa menjadi sombong. Karena itu diingatkan oleh kitab Amsal bahwa kalau sudah memperoleh hikmat, pertahankan itu. Jangan lupa dan jangan menyimpang. Bagaimana cara mempertahankan hikmat yang sudah diperoleh dan pengertian yang sudah dimiliki? Maka dalam ayat yang ke-6 dikatakan jangan meninggalkan hikmat. Kalau engkau mau tetap dipeliharakan oleh sumber hikmat yaitu Allah. Allah berarti ingin memelihara kehidupan orang-orang yang ada. Hikmat itu membawa kehidupan. Mampu hidup dalam kebenaran, tidak melakukan kejahatan. Berarti dipeliharakan oleh Tuhan. Mampu melihat segala sesuatu dengan baik, mengasihi orang lain, mengasihi Allah yang ada seperti hikmat. Pasti Allah akan menjaga ini juga. Jemaat Tuhan, kalau kita mau baca ayat sesudahnya, yaitu ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Mari kita peroleh hikmat dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu dan saya mempunyai peran sebagai orang tua. Tentu peran itu harus dilaksanakan bukan untuk atau hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menyekolahkan anak, tapi mempunyai peran untuk membimbing anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang memperoleh hikmat Tuhan, sehingga dia mampu membedakan mana baik, mana jahat. Kalau kita belum menjadi orang tua yang diharapkan seperti demikian, mulailah dari sekarang. Mari menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, setia dan taat dalam mengikutinya dalam segala situasi, dan perolehlah hikmat itu dengan memohon seperti Salomo memohonkannya. Tuhan memberkati kita. Amin.
syafaat kita. Kita berdoa. Hikmat-Mu memberikan kami kemampuan untuk melihat dengan bijak apa yang harus kami lakukan dalam kebenaran, dan kami mampu memutuskan segala sesuatu dalam anugerah kasih sayang. Berkati kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati kami untuk terus mencari hikmat Tuhan di tengah kehidupan yang senantiasa membuat kami terombang-ambing. Bapa dalam surga, sehati kami mau berdoa pada saat ini untuk karya layan-Mu di tengah jemaat Tuhan GPIB Fata Batu Jajar, khususnya ketika kami ada dalam proses pemilihan pengurus-pengurus Pelkat untuk periode yang baru. Tuhan berkati agar semua yang sedang berproses boleh berjalan dengan baik, agar semuanya boleh menjadi satu bagian utuh untuk membangun persekutuan dan meningkatkan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa pada saat ini untuk setiap keluarga dari jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hubungan keluarga, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara dengan saudara. Bapa dalam surga, berkati agar semuanya kami memperoleh hikmat-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami satu persatu. Khususnya untuk jemaat-Mu yang saat ini juga mengalami gangguan kesehatan, baik mereka yang sedang memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter, baik mereka yang sedang perawatan di rumah. Tuhan saja yang menolong, Tuhan saja yang menjamah, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kerinduan kami juga ya Bapa, untuk dapat beribadah bersama-sama, baik melalui ibadah minggu dan ibadah keluarga dalam persekutuan jemaat Tuhan di gereja maupun di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati kerinduan kami ini, agar kelak pada waktu yang Tuhan tentukan COVID-19 boleh berlalu dengan ditemuinya vaksin untuk mencegah atau mengobati virus tersebut. Bapa dalam surga, kami sehati berdoa untuk para janda, duda, dan yatim piatu dalam kesunyian hidup mereka. Biarlah Tuhan menjadi sahabat dalam perjalanan mereka masing-masing. Anak-anak kami dengan pendidikan dan masa depan yang mereka cita-citakan, Tuhan memberkati dengan segala keterbatasan mereka untuk menuntut ilmu, karena ruang dan waktu yang ada yang harus digunakan, keterpisahan dengan pengajar atau guru, juga Tuhan berkati. Bapa dalam surga, kami merindu di Batu Jajar ini zona menjadi zona hijau. Namun biarlah Tuhan yang berkehendak agar pada waktunya nanti jemaat-Mu dengan mengikuti protokol kesehatan dapat beribadah secara onsite di gereja ini. Bapa dalam surga, kami tetap berdoa untuk anak-anak dan para lansia yang tidak dapat mengikuti persekutuan atau peribadahan di gereja pada waktunya nanti. Tuhan peliharakan hidup beriman mereka, Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, aktivitas kerja dan pelayanan kami selama waktu ke depan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menyatakan syukur karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib,
adalah kesempatan untuk bersaksi pada dunia tentang siapa Tuhan itu. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan syukur, yang kemudian hasilnya akan dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan pada sesama. Marilah dengan sukacita melakukannya dalam rangka cinta kita bagi pekerjaan Tuhan di dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini. Ibadah ini boleh kami lakukan atas kehendak-Mu. Dan melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Walaupun persembahan yang kami berikan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk memberi dengan sukarela. Karena ketika kami memberi dengan sukarela, maka hidup kami akan Tuhan berkati. Berkati kami yang sudah memberikan persembahan, dan berkati juga yang masih ada bagi kami untuk mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kita. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan dengan segala kehendak hati dituntun oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.